Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesya Zenanda, Mutiara Al-Hakam, NIM K4419075. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP inspiratif dengan dosen pengampu, Bapak Nurfata Abidin, SPD MPD. Baik, untuk yang pertama di sini tentu saja terdapat identitas. Yang pertama ada mata pelajaran. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dengan kelas 11 pada semester 1 dan di sekolah SMA Negeri 1 Weradesa. Di sini saya menggunakan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau satu pertemuan. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa. Selanjutnya, di sini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya sendiri terdiri dari KD 3.5 dan KD 4.5. Untuk KD 3.5 sendiri itu yaitu mengenai menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Dan untuk KD 4.5-nya, yaitu menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, dari KD 3.5 yaitu dipecah menjadi dua. Yang pertama yaitu KD 3.5.1 yang merupakan menganalisis dampak di bidang politik dan ekonomi, 3.5.2 yaitu menganalisis dampak di bidang sosial budaya dan pendidikan. Untuk indikator pencapaian kompetensi dari KD 4.5 yaitu menyajikan hasil analisis dari dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam bentuk cerita sejarah. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu ada pembuka, di mana ya seperti pada pembelajaran pada umumnya, guru akan membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan melakukan kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, baik dari kepercayaan siswanya ataupun gurunya. Pokoknya ya intinya sesuai dengan apa yang mereka agama yang mereka anut. Selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran agar siswa itu tahu untuk apa sih mereka belajar materi ini dan supaya apa seperti itu. Untuk kegiatan intinya sendiri, nantinya peserta didik itu akan diberikan materi oleh guru mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa dan akan dibagi menjadi 4 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok dengan materi yang sudah atau yang nantinya akan disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik nantinya akan melakukan presentasi yang dimana selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini guru juga biasanya akan melakukan kayak sedikit observasi atau mengamati bagaimana siswa yang aktif diskusi atau yang jarang bahkan tidak ikut diskusi. Untuk selanjutnya, setelah selesai semua presentasi dan sesi tanya jawab, guru tentu saja akan memberikan komentar mengenai hasil diskusi tersebut dan presentasi tersebut atau mungkin membantu siswa yang tadi yang pada saat sesi tanya jawab susah untuk menjawab pertanyaan dari, peserta didik yang lain. Untuk penutupnya nanti guru tentu akan memberikan apresiasi karena memberikan apresiasi kepada siswa karena sudah melakukan presentasi dan diskusi dengan sangat baik atau kegiatan pembelajaran pada hari itu berjalan dengan lancar dan kemudian guru akan menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Untuk penilaiannya di sini saya menggunakan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan sendiri saya menggunakan soal uraian yang materinya itu mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Keterampilannya itu lembar penilaian portofolio, presentasi, dan keaktifan siswa tadi pada sesi diskusi atau tanya jawab. Dan untuk sikap nanti akan menggunakan lembar observasi bagaimana sikap siswa tersebut, apakah disiplin, tanggung jawab, religius, sopan santun, dan sebagainya. Untuk lampirannya di sini ada yang pertama materi bahan ajar, materi ajarnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bidang politik dan struktur pemerintahan. Yang kedua ada bidang ekonomi atau perekonomian. Nah, untuk yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu dampak
dalam bidang sosial dan pendidikan. Yang pertama pada bidang sosial budaya dan selanjutnya pada bidang pendidikan. Terus saya akan melakukan, penilaian dengan pengetahuan seperti tadi menggunakan soal uraian. Di sini saya sudah menyiapkan soal, saya akan membuat soal yang sekiranya dapat melatih ket pengetahuan siswa lebih luas lagi. Nanti nilai akhirnya skornya seperti ini. Terus selanjutnya yaitu terdapat penilaian sikap atau observasi. Lembar observasi peserta didik dalam pembelajaran sejarah seperti ini terdapat petunjuk, nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan materi pokok atau bisa dibilang tadi, karena di sini saya menggunakan materi pokok saya di dampak penjajahan bangsa Eropa, maka di sini diisi dampak penjajahan bangsa Eropa. Ini nanti diisi oleh saya sebagai guru, saya akan menilai bagaimana sikap siswa pada saat pembelajaran, disiplin, atau aktif dan sebagainya. Nanti kesimpulannya gimana dan kesimpulan dari sikap siswa tersebut bagaimana dan saya harus memberikan saran bagaimana supaya siswa tersebut dapat berkembang atau lebih baik lagi daripada sekarang, seperti itu. Untuk skala penilaiannya sendiri itu yang untuk pertama, untuk nilai 1 itu buruk, 2 kurang baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Selanjutnya terdapat penilaian keterampilan dan pengetahuan. Di sini itu merupakan lembar penilaian presentasi dan laporan hasil diskusi tadi. Di sini, ini nanti akan diisi oleh saya dengan nama peserta didik kelompok atau kelas, nanti, materi pokoknya seperti tadi, dampak penjajahan bangsa Eropa, nanti skala penilaiannya, nanti aspek yang diamati apa untuk skala penilaiannya sendiri, itu yang pertama untuk poin 1 itu buruk, 2 kurang baik, 3 baik, dan 4 sangat baik untuk tadi pada saat diskusi dan presentasi. Untuk selanjutnya ada LKPD. LKPD ini tuh merupakan, lembar kerja peserta didik. Di sini karena tadi saya mengajar kelas 11 pada semester 1 dengan mata pelajaran sejarah Indonesia dan materi pokoknya dampak penjajahan bangsa Eropa, maka saya isi dengan ini. Untuk kelompoknya tadi mungkin kelompok 1, 2, 3, atau 4 dengan anggotanya, misal satu kelompok terdiri dari 6, maka ini diisi 6 dengan nama anggota kelompok tersebut. Untuk petunjuknya sendiri yang pertama yaitu siswa membaca bahan pembelajaran sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh guru. Dan yang kedua menggunakan sumber yang sudah diberikan untuk memperdalam materi. Mungkin di sini sumber yang dapat digunakan buku paket atau lembar kerja siswa atau kita biasa disebut buku LKS, mulai dari internet dan sebagainya. Dan selanjutnya nanti mereka akan berdiskusi secara berkelompok dengan kelompok mereka masing-masing dengan materi yang sudah saya bagi, di mana kelompok 1 membahas bidang politik pemerintahan, kelompok 2 bidang ekonomi, kelompok 3 sosial budaya, dan kelompok 4 bidang pendidikan. Untuk hasil diskusinya nanti dikumpulkan setelah jam pelajaran selesai. Jadi, setelah jam pembelajaran selesai itu, maka para peserta didik harus mengumpulkan hasil diskusi tersebut. Nah, pada saat mengumpulkan nanti, maksud saya pada saat melakukan diskusi nanti, hasil diskusi tersebut, nanti bakalan ditulis di lembar kerja berikut ini. Di lembar kerja ini nanti peserta didik akan menulis hasil diskusinya di sini dan setelah selesai mereka akan mengumpulkannya setelah setelah jam pembelajaran selesai, peserta didik akan mengumpulkannya kepada saya dan nanti oleh saya akan dinilai, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari RPP inspiratif, lampiran, dan LKPD saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.